Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua dapat hadir dan sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah, saya Hairul Rijal, NIM 120201111476. Saya ingin membacakan penjelasan tentang mazhab, teori, dan aliran hukum. Mazhab. Pengertian mazhab menurut bahasa, sigat masdar dan isim makan kata yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il madi atau zahaba yang berarti pergi. Bisa juga berarti al-rakyu yang artinya pendapat, sedangkan pengertian mazhab menurut istilah adalah beberapa rumusan, antara lain. 1. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. 2. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Titik tolak atau sejarah pembentukan mazhab, Qasim Abdul Aziz Qomis menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan sahabat ada 3, yakni 1. Perbedaan para sahabat dalam memahami nas Al-Quran. 2. Perbedaan sahabat disebabkan perbedaan riwayat. 3. Perbedaan para sahabat disebabkan karena ra'yu. Ada juga mazhab yang masih eksis hingga sekarang. Mazhab-mazhab tersebut antara lain adalah 1. Mazhab Hanafi. Yang menonjol dari fikih Abu Hanifah ini antara lain 1. Sangat rasional, mementingkan maslahat dan manfaat. Yang kedua, mudah dipahami daripada mazhab yang lain. 3. Lebih liberal sikapnya terhadap zimis atau warga negara non-muslim. 2. Mazhab Maliki. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Yang keempat, mazhab Hanbali. Teori dan aliran hukum. Teori hukum. Ini merupakan kumpulan handout tentang kenapa teori hukum itu ada dan apa sebenarnya teori hukum. Bahan ini didapat dari pertemuan awal dengan Profesor Dr. Hatta SHMH. Presentasi PowerPoint-nya dapat diunggah dalam teori ilmu hukum. Juga bertujuan untuk menjelaskan kejadian-kejadian dalam bidang hukum. Mencoba untuk memberikan penilaian menurut Redboard, tugas teori dari hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat hukum sampai kepada dasar-dasar filsafat yang paling dalam. Teori hukum dipelajari sejak zaman dahulu. Para ahli hukum Yunani maupun Romawi telah membuat berbagai pemikiran tentang hukum sampai pada akar-akar filsafatnya. Sebelum abad ke-19, teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etik, atau politik. Aliran hukum. Membicarakan aliran-aliran dalam ilmu hukum atau teori hukum berarti membicarakan kembali pemikiran-pemikiran tentang hukum yang telah muncul sejak zaman kerajaan Yunani dan Romawi beberapa abad yang lalu. A. Aliran hukum alam. Aliran hukum alam adalah aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. B. Aliran positivis atau positivisme Islam. Aliran hukum positivisme memisahkan antara hukum dengan moral. Yang ke C. Aliran utilitarian. Aliran ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum. Yang dimaksud kemanfaatan di sini adalah kebahagiaan. Hukum dinilai baik atau tidak sangat tergantung apakah ia membahagiakan atau tidak bagi umat manusia. Tokohnya Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jering. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.